Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuki acara berikutnya, tausiah ceramah agama oleh Yang Mulia Al Mukarram Habib Ali Jainal Abidin bin Muhsin Al Hinduan, pimpinan Majelis Adiyaul Mustafawi dari Situbondo, Jawa Timur. Kami beritahukan waktu kita menunjukkan jam 12 kurang 10 menit. Nanti tepat pada jam 12.00 mohon kepada Habib untuk bisa memimpin doa bersama. Kepada Yang Mulia disilakan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات وخلق الأراضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ حبا والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على أعمال الصالحات. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات. أما بعد، أيها المحترمون، para alim ulama, nahussu bidhikri ayahanda kita bersama Bapak Bupati kita beserta Wakil Bupati. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbanyak orang semisal beliau agar nantinya mau membimbing kita untuk senantiasa membawa kita mengingat ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada Bapak Kapolres kita, Bapak Dandim, begitu juga Bapak Sekda dan segenap jajaran Kabupaten HSU. Begitu juga kepada segenap para alim ulama, nahussu bidzikri abuna al-kiram Al-Habib Ahmad Alai Durus. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada beliau. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbanyak orang-orang semisal beliau. Begitu juga kepada segenap ikhwan akhwat yang berada di hulu sungai utara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ini malam kita dihibur dengan bacaan Al-Quran. Ini malam kita dihibur dengan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tak ada yang paling indah yang kita dengar selain bacaan Al-Quran. Tak ada yang paling nikmat untuk didengarkan selain salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah kehendaki kita, Allah inginkan kita agar kemudian lisan ini bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan nikmatnya sehingganya telinga ini mendengar bacaan-bacaan Al-Quran yang mana bukanlah kehendak kita untuk datang ke tempat ini, selain Allah yang menjadikan kita datang ke tempat ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, nikmat yang agung telah Allah berikan kepada kita. Di akhir tahun ini, di awal datangnya tahun baru, kita tutup nantinya dengan setiap hal yang baik yang nantinya akan kita akhiri hal ini dengan kebaikan-kebaikan yang dihaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang nantinya menjadi amal baik tak kala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah,
Saya teringat di dalam Al-Quranul Karim, mumpung banyak qori dan qoriah kita, kalau salah saya diteliti. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kalimat hikmah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha, faman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan barang siapa yang diberikan hikmah kepadanya, sungguh ia telah diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah adalah sebuah kalimat yang seringkali kita dengar, yang apabila seseorang ditimpa musibah, maka kemudian kita berkata kepadanya, ada hikmah di balik ujian, ada hikmah di balik cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ini biasa dilantunkan oleh orang-orang tua kita tak kala kita sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah kita bahwa sesungguhnya hikmah adalah sebuah hal yang tersembunyi di dalam sebuah kejadian yang manusia menganggapnya adalah sesuatu yang tak baik, tapi Allah menanamkan kebaikan di dalamnya, sehingganya baru setelah beberapa saat, baru setelah beberapa hari, beberapa bulan atau beberapa tahun berikutnya, kita dapat melihat hikmah yang Allah berikan kepada kita. Ini contoh saja, contoh saja. Dahulu seorang raja hendak masuk berburu ke dalam hutan. Sebelum ia masuk ke dalam hutan, ia persiapkan anak panahnya. Ia persiapkan busur panahnya, sehingganya dicoba terlebih dahulu. Ketika dicoba oleh sang raja, dihempaskan ke arah langit, dihempaskan ke atas. Karena angin bertiup terbalik, maka anak panah tadi jatuh menimpa jempol sang raja. Hampir putus jempolnya. Ketika mengenai sang raja dan merasa kesakitan, sang raja bertanya kepada penasehatnya yang bijak. Maka penasehatnya yang bijak berkata, setiap segala sesuatu ada hikmahnya raja. Enak aja dia ngomong. Kenapa? Karena jempol yang kena jempol raja, bukan jempol si penasehat. Kata raja, kurang ajar. Hikmah apa kiranya yang ada, yang terjadi kepada diriku, sehingganya jempol kakiku ini kena anak panah. Engkau bilang ada hikmah. Enak aja engkau bilang begitu. Yang merasakan sakit saya, dengan mudahnya engkau mengatakan bahwa ada hikmahnya. Kalau ulama-ulama Hadramut menyebutkan kullu syai' lahu shalih. Setiap sesuatu itu ada kebaikannya. Pasti ada baiknya. Ada kebaikan di dalam kejadian ini. Kata raja, enak saja kamu ngomong demikian, yang kena saya bukan kamu. Itu sebab karena marah sang raja, penasehatnya disuruh masukin penjara. Masukin penjara tuh penasehat. Enak saja kasih nasihat seperti itu. Sang raja membungkus kakinya, diperbannya, kemudian dia masuk ke dalam hutan. Begitu masuk ke dalam hutan, ia berburu. Saking asiknya berburu, sampai ia jatuh jauh dari pasukannya. Jauh ia masuk ke dalam hutan, sehingganya ditangkap oleh orang-orang yang kanibal. Saya yakin kalau di Indonesia sudah nggak ada lagi orang yang kanibal. Terakhir cuman Sumanto saja. Di zaman itu, sang raja ini berburu terlalu masuk ke dalam hutan dan jauh dari pasukannya, ditangkap oleh orang-orang kanibal dan hendak dimakan. Maka dipersiapkanlah sebuah altar, diikatlah sang raja, hendak dipersembahkan kepada Tuhannya. Ketika hendak dipotong lehernya, sang raja melihat jempol kakinya yang sudah hampir putus. Sang raja bilang, persembahan yang seperti ini, persembahan yang memiliki kekurangan seperti ini, tidak akan diterima oleh Tuhan kita. Kembalikan, kita jadi korban yang lain. Dilepaskanlah sang raja. Dari pulang sang raja dari dalam hutan sampai keluar hutan, dia bilang apa? Kullu syai' lahu shalih. Memang benar apa yang dikatakan penasehatku. Segala sesuatunya ada hikmahnya, ada kebaikannya. Segala sesuatu yang menimpa ada kebaikannya. Sehingganya pulang dia langsung minta maaf kepada penasehatnya. Penasehatnya di penjara. Benar katamu wahai penasehatku, segala sesuatu ada hikmahnya, segala sesuatu ada kebaikan di dalamnya. Si penasehat bingung. Kira-kira hikmah apa yang Allah berikan kepadamu wahai Tuan? Aku masuk ke dalam hutan,
Ada orang-orang kanibal yang mau memakan. Melihat jempolku yang sudah hampir putus, mereka bilang persembahan sepertiku tidak diterima oleh Tuhan mereka dan aku dilepaskan. Alhamdulillah, kata dia. Begitu juga engkau masukkan aku ke dalam penjara, kata sang penasehat. Ini juga ada hikmahnya. Saya masukkan engkau ke dalam penjara, ada hikmahnya. Ada apa? Kalau engkau mengajakku saat itu, rasanya saya yang dimakan. Maka tak ada yang buruk yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah timpakan kepada kita adalah bukti cintanya. Di dalam sebuah hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kepada kita, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Jika Allah mencintai hambanya, Allah mengujinya. Setiap kali ujian Allah pasti ada hikmahnya. Setiap kali Allah mencoba sang hamba, pasti ada kebaikan yang hendak Allah berikan kepada kita. Ini biar tambah paham maksud saya. Biar tambah paham, saya tambah satu cerita lagi sehingganya kita paham betul. Dalam setiap segala sesuatu yang datang kepada kita, yang tiba kepada kita, yang menimpa kita, pasti ada hikmahnya. Suatu ketika, seorang kaya raya, zaman dahulu di zaman Harun ar-Rasyid, seorang khalifah di dalam Islam, beliau ini merupakan ciri khas orang-orang kaya di negeri itu, pasti memiliki seekor kuda, pasti memiliki seekor anjing, dan pasti memiliki seekor ayam. Ini ciri khas orang kaya zaman dahulu. Mereka membeli kuda yang mahal, membeli anjing yang mahal, bahkan ayam jago pun sekalipun yang dibelinya adalah yang mahal. Semuanya serba mahal. Seorang kaya raya yang memahami bahwa segala sesuatunya berasal dari Allah dan setiap apa yang menimpanya ada hikmah di dalamnya, dia belum pernah susah sama sekali. Ini orang kaya punya satu istri di waktu sesuatu yang ia miliki. Sewaktu sang suami yang memiliki 3 hal tadi, ini mati salah satu binatang kesayangannya. Si istri membawa berita, pasti sedih suamiku. Maka si istri berkata kepada sang suami, "Wahai suamiku, kuda yang engkau miliki yang bagus itu, kuda yang engkau miliki itu, kuda yang berwarna putih yang indah itu mati wahai suamiku." Apa jawab sang suami? Bib, kita doa bersama. Kita cut dulu sedikit. Ya, kita hitung dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma altuf bina wa fadlan sunna farij anna al-muslimin. Allahumma kfina wa iyahum jami'an syarra masaibid dunya wa din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salah al-islam wal-muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salah al-islam wal-muslimin. Allahumma irfa' 'anil muslimina adha والغلاء والبلاء والهم والجدب والجور جميع الأنواع الفتن والمهان ما ظهر منها وما بطن في بلادنا هذا خاصة وأن سائر البلدان مسلمين أما يا رب العالمين وادفع اللهم نشر الطاغين والباغين والظالمين المعتدين بما شئت عاجلا غير عاجل في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Sang istri yang membawa kabar tentang kematian kudanya datang kepada sang suami. Ia bilang kepada sang suami, "Wahai suamiku, kuda kesayanganmu yang bagus, kuda kesayanganmu yang indah itu mati hari ini." Ia merasa bahwa sang suami akan sedih. Namun apa kata sang suami? Setiap segala sesuatu ada hikmahnya. Tidak ada kesedihan sama sekali pada diri sang suami. Si istri bilang, "Itu kan kuda mahal. Semahal-mahalnya apa yang kita miliki, suatu ketika akan kembali juga kepada Allah. Tidak ada susah, tidak ada salahnya engkau kemudian bersusah. Namun ingat, jangan terlalu berlama-lama.
Segala sesuatu pasti ada hikmahnya, kata sang suami. Sedikit pun tidak menampakkan kesedihan pada wajahnya. Lama waktu berlangsung. Setelah lama waktu berlangsung, tiba-tiba anjing kesayangannya juga mati. Di waktu anjingnya mati, sang istri ingin membawa kabar tentang kematian anjingnya tadi ini, dan ia berkata kepada sang suami, pasti kali ini engkau akan bersedih wahai suamiku. Apa yang terjadi? Anjing kesayanganmu yang mahal itu mati. Kata sang suami, segala sesuatu ada hikmahnya. Tenang wajah sang suami, datar wajah sang suami, seolah-olah tidak merasa kehilangan dengan apa yang ia miliki. Heran sang istri, ini jangan-jangan setiap sesuatu yang hilang pada dirinya dia bilang pasti ada hikmahnya, ada hikmahnya. Nanti kalau suatu ketika saya mati, pasti suami saya bilang ada hikmahnya. Ini bapak-bapak paham semua nih. Apa hikmahnya bapak-bapak? Mau berbini pulang. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Sampai ayam jagonya juga mati. Waktu ayam jago ini mati, datang lagi kepada sang suami. Bang, ayam jago kesayanganmu mati. Segala sesuatu ada hikmahnya. Enggak pernah kepikiran sama sekali. Karena ia paham betul, apa yang telah Allah tentukan pastilah terjadi. Itu sebab si istri ini bingung betul. Segala sesuatu yang hilang pada diri suaminya belum pernah membuat dia susah. Sampai suatu ketika, satu orang perampok yang punya anak buah ratusan orang ingin menjarah, ingin merampok di kampung orang yang kaya ini. Pertama kali dia bilang, ketua perampoknya bilang, ingat, kita tidak merampok orang-orang miskin, kita hanya merampok orang-orang kaya. Kata pasukannya, tanda orang kaya bagaimana bos? Pertama biasanya punya kuda. Yang kedua biasanya rumahnya dijaga sama anjing. Yang ketiga biasanya dia pelihara ayam jago. Malam itu semua orang kaya di kampungnya semuanya dirampok. Tidak ada yang tersisa, semuanya dirampok. Tetapi rumah orang kaya ini satu pun tidak ada yang hilang dan tidak ada yang dirampok. Barulah sadar sang istri bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, apa yang menimpa kepada kita, ada hikmah di dalamnya. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka sungguh ia telah diberikan sesuatu yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat hikmah ini pastilah berpasangan dengan kalimat ujian dan cobaan. Orang yang dicintai oleh Allah, orang yang disayang oleh Allah, pasti ia diuji. Dan orang yang mendapatkan ujian, pastilah orang yang memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah datang satu orang kepada saya, salat dia belum pernah salat, puasa belum pernah puasa, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah belum pernah ia kerjakan. Tiba-tiba ia datang kepada saya dan bilang, Habib, saya sedang diuji oleh Allah. Saya bingung sama dia. Seingat saya yang diuji oleh Allah adalah orang yang menjalankan perintah Allah. Jadi orang yang nggak menjalankan perintah Allah, nggak ada ujian kepada dia. Lalu jika ia ditimpa musibah, itu ulahnya sendiri. Makanya untuk membedakan antara orang yang diuji oleh Allah dan orang yang memang ditimpa musibah karena perbuatan sendiri, itu kita bisa melihat ia itu orang yang rajin dalam ibadahnya atau tidak. Kalau rajin ibadah kemudian diuji oleh Allah, betul itu ujian Allah agar kemudian derajatnya diangkat oleh Allah. Tetapi jika orang tak pernah melakukan ibadah, kemudian dia bilang diuji, sejak kapan dia melakukan perintah Allah? Gampangannya begini. Ada satu anak nggak pernah sekolah, SD nggak sekolah, SMP nggak sekolah, SMA nggak sekolah. Tiba-tiba dia bilang apa? Pak, sekarang saya ujian. Bapaknya bingung, sekolah aja enggak, kapan mau ujian? Nah begitulah gambaran kira-kira orang yang melakukan ibadah kepada Allah. Orang yang melakukan ibadah kepada Allah, ia akan diangkat derajatnya agar kemudian naik. Memahami setiap hikmah yang Allah berikan. Tidaklah memahami tentang hikmah kecuali orang yang sudah ditimpa oleh banyaknya ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tak kala ditimpa oleh ujian, mereka ada beberapa golongan. Di dalam kitab Imamul Ghazali, beliau bercerita ada 4 golongan tak kala ditimpa oleh musibah.
Yang pertama, golongan-golongan yang berputus asa tak kala mendapatkan ujian dari Allah. Naudzubillah wal iyadzubillah. Zaman saya sekolah dulu, pada tahun kurang lebih 94-95, saya kuliah di Kota Malang. Ketika saya kuliah di Kota Malang, itu banyak betul mahasiswa yang bunuh diri karena mendapatkan sebuah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jika ditimpa musibah, kemudian orang ini ambil jalan pendek, lalu bunuh diri mengakhiri segala masalah, itu bukan cara Islam. Berapa banyak orang yang ditimpa musibah kemudian ia mengambil jalur pendek, mengambil jalan singkat, bunuh diri untuk mengakhiri segalanya. Naudzubillah wal iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan generasi kita dari hal ini. Ini kelompok pertama. Ada lagi kelompok yang kedua, yang apabila diuji oleh Allah, ia nggak bisa diam mulutnya, pasti cerita ke kanan ke kiri. Kalau bukan sama istrinya, sama suaminya. Kalau bukan sama orang tuanya, curhat sama anaknya. Padahal yang ngasih ujian Allah, kenapa nggak ngomong kepada Allah? Karena seingat saya, jika kita diuji oleh Allah, tak ada yang mampu melepaskan kita dari ujian Allah selain pemilik ujian tadi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kelompok yang kedua ini kalau diuji, biasanya dia cerita kepada teman dekat. Saya sedang diuji oleh Allah. Baik itu penyakit, baik itu suatu musibah yang berkenaan dengan urusan hidupnya, ia biasanya bercerita kepada manusia yang lainnya. Tahukah kita bahwa kebanyakan kita adalah orang-orang yang demikian, tak mampu menahan masalah yang datang kepada kita, tak mampu untuk menerima ujian yang datang kepada kita, maka kita kemudian bercerita kepada beberapa orang teman kita. Ada yang bercerita kepada sang suami, kepada istrinya, bahkan ada yang bercerita satu kampung tahu kalau dia dapat musibah. Orang yang seperti ini, orang kebanyakan, dia bilangnya sabar, saya bersabar, alhamdulillah ujian yang menimpa saya. Orang yang sabar itu nggak ngomong. Orang yang sabar itu nggak ngomong permasalahan. Itu sebab sabarnya dia adalah sabarnya orang kebanyakan. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang apabila diuji oleh Allah, tak ada orang yang mengetahuinya. Sang suami tak mengetahuinya, sang istri tak mengetahuinya, orang tuanya tak tahu, anak-anaknya tak tahu, orang satu kampung nggak ada yang tahu. Tapi kalau waktu malam tiba, ia ambil air wudhu, salat 2 rakaat, ia hanya bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang ridha, orang-orang yang benar-benar menerima akan ujian Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang ridha yang akan menangkap hikmah yang asalnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita hanya ada pada posisi sabar belaka, maka ketahuilah kita tidak akan pernah menangkap hikmah itu dalam waktu yang singkat. Bisa jadi hikmahnya baru terbaca beberapa tahun berikutnya. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, tingkatan yang paling tinggi adalah tak kala diuji oleh Allah, orang ini nggak pernah ia kemudian mengadukan kepada Allah karena malu. Ia tahu ini ujian dari Allah. Lalu buat apa saya mengadu kepada Allah? Kira-kira kalau kita dapat ujian di sekolah, kita mau mengadu kepada guru kita, nggak enak, karena dia yang ngasih ujian. Dan ujian yang kita ketahui itu, ujian itu adalah untuk menaikkan kita dari satu tingkat kepada tingkat yang lain. Sadar betul, kita perlu kepada adanya ujian, kita perlu adanya cobaan, agar kemudian Allah angkat derajatnya. Kelompok yang keempat ini adalah kelompok yang apabila diuji oleh Allah, maka mereka kemudian bersyukur dengan adanya ujian. Kira-kira paling banyak kelompok yang mana ibu-ibu? Sabar, ridha, apa syukur? Ibu-ibu nggak berani jawab. Bapak-bapak, paling banyak yang sabar itu tadi, yang banyak cerita. Yang ridha ada 1-2. Yang bersyukur bisa-bisa dikatakan nggak ada. Diuji oleh Allah dengan kematian orang tuanya, sujud syukur mau dapetin harta warisan. Bukan ini. Istrinya meninggal, sujud syukur. Mau apa ini? Bukan yang itu, bukan.
ini benar-benar bersyukur kepada Allah karena ia tahu persis apabila ia diuji oleh Allah, ia akan diangkat derajatnya. Waktu saya ngomong begini di kota Banyuwangi, tabligh akbar, ada satu perempuan yang kemudian dia jerit, "Beb, kalau ngomong gampang, Beb. Gimana caranya kalau musibah datang kepada kita? Habib enak aja nyampein. Apa Habib pernah diuji yang kemudian berat betul, kemudian Habib nggak mampu juga, sehingganya bercerita kepada orang lain? Saya manusia biasa. Saya bercerita hanya bercerita di dalam kitab. Tak kala tertimpa musibah, kita juga kewalahan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Namun di dalam banyak riwayat bercerita tentang jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Berkacalah kepada orang yang ujiannya jauh lebih berat dibandingkan kita. Di dalam sebuah hadis baginda Rasul menyebutkan, asaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang mirip dengan para nabi, dan orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang mirip para nabi. Ini ujian yang terberat. Nggak mungkin kita kemudian diuji oleh Allah semisal ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Nggak bakalan. Tiba-tiba kita mimpi disuruh nyembelih anak kita. Jangan diikutin mimpi itu, kalian bukan para nabi. Umpamanya disuruh nyembelih istri, Beb, gimana? Nggak bakalan kalian diuji sebagaimana ujian para nabi. Nggak bakalan. Kenapa? Karena para nabi udah habis. Nggak bakalan dapat ujian yang sedemikian. Namun jika engkau orang-orang yang ridha, tidaklah mustahil kemudian engkau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya wahai Habib? Ini sebagai contoh. Ini mohon maaf nih Pak, saya dapat cerita juga soalnya dari orang-orang tua dulu tentang tentara di zaman dahulu, di tahun kurang lebih tahun 45. Mohon maaf nih Pak, ngambil contohnya aja nih. Dulu di zaman 45, di waktu terjadi di waktu kemerdekaan Indonesia, itu diadakan upacara, semua upacara, termasuk diantaranya tentara. Komandan periksa pasukan, kurang 3 orang. Ini 3 orang kemana? Nggak ikut upacara. Ditanyakan kepada temannya, kemana temanmu? Mereka kelaparan, kemudian ke pasar beli makanan, komandan. Oh, temennya kepanasan upacara, dia malah enak-enakan di pasar. Nanti kalau datang laporin sama saya. Iya komandan. Yang 3 yang ada di pasar, setelah kekenyangan mau pulang takut. Ini kalau pulang habis kita sama komandan. Gimana caranya biar kita selamat, kata dia. Oh gampang, kita sogok aja komandan. Kita sogok. Kata yang satunya, itu pas tuh, kita bawain oleh-oleh aja deh. Kata yang pertama, saya mau bawa buah rambutan aja 5 kilo. Komandan pasti suka nih. Yang kedua, oh kalau saya mau bawa buah salak aja deh 3 kilo aja deh. Kamu yang terakhir bilang saya bawa buah durian. Mumpung lagi musim, bawa aja, bawa. Menghadap kepada komandan, laporan sama komandan. Kemana kalian gak hadir tadi? Saya gak hadir, lapar komandan. Kamu pikir yang lapar cuman kamu saja? Tapi komandan, tunggu dulu. Apa? Buah rambutan 5 kilo komandan. Taruh di meja. Kamu bawa apa? Salak komandan. Taruh di atas meja. Kamu? Durian komandan. Ini paling mahal nih komandan nih. Walaupun kalian membawa hadiah ini, bukan berarti enggak saya hukum. Tetap saya hukum. Dulu hukumannya luar biasa. Buka celana kalian satu-satu, nungging. Buka celananya. Kamu bawa apa? Rambutan komandan. Ambil buah rambutan, masukin dari belakang. Ini cerita bener enggak saya enggak tahu, cuman tamthil saja, contoh saja. Diambil satu, dimasukin. Nangis nih orang. Apa kata komandan? Tenang, sisa 5 kilo. Sisa 5 kilo kata komandan. Ambil satu lagi, nangis jerit mati-matian nih. Tanya sama nomor 2, bawa apa? Salak komandan. Ini yang ketawa bisa bayangin, ya kan? Ambil buah salak, masukin lewat belakang. Nih, cuman yang kedua ini ketawa. Kamu menghina saya, kata komandan. Enggak komandan. Kenapa ketawa? Ya enggak aja komandan.
Kenapa ketawa? Enggak komandan. Oh, tambahin lagi, masukin lagi sama komandan. Ketawa lebih keras lagi. Kalau kita pikir pasti tentunya lebih sakit. Kata komandan, jangan-jangan kamu punya jimat ya? Diperiksa sama komandan, nggak ada, nggak pakai kalung jimat, gelang jimat nggak ada. Diperiksa seluruh tubuhnya, nggak ada jimatnya, nggak ada. Kenapa kamu ketawa? Dia bilang, saya ketawa teman saya bawa durian komandan. Kira-kira yang mau dimasukin apanya? Nah, setiap kali kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah masih banyak orang-orang yang memiliki ujian jauh lebih besar dibandingkan kita. Ingat-ingatlah para nabi, ingat-ingatlah mereka orang-orang salihin, sehingganya tak kalah kalian mendapatkan ujian dari Allah, kalian tahu bahwa ujian yang menimpa kalian adalah ujian yang ringan. Jika kalian bertahan di dalam ujian Allah, maka kalian menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Mau ibu-ibu dicintai Allah? Mau sama ujiannya? Jawab, takut. Ujian terberat bagi seorang perempuan di saat suami menikah lagi. Benar enggak? Benar enggak? Oh, Masya Allah, yang di sini rupanya siap aja semuanya mau dijadikan yang nomor 2 nih. Alhamdulillah. Baru kali ini saya sampai di sebuah kampung, perempuannya nerima semua nih. Siap ibu-ibu? Hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Itu sebab setiap kali ujian datang, yang diminta kita bisa menangkap hikmahnya. Lalu kita bisa bersyukur, sehingganya hikmah jauh lebih besar. Hikmah itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Seorang sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak disebutkan namanya di dalam riwayat. Saya sudah cari namanya, nggak dapat siapa nih sahabat. Baginda Rasul suatu ketika pernah berkata, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min." Jika seseorang menahan dirinya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, Allah akan memberikannya sesuatu yang jauh lebih baik. Terkadang kita dihadapkan untuk melakukan sebuah perbuatan. Jika kita menahannya karena Allah, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, kata baginda Rasul. Seorang sahabat baginda Rasul yang kebetulan dahulunya ia berasal dari sebuah kampung yang memang satu kampung pencuri. Kalau nggak mencuri di kampung itu nggak gaul. Sampai-sampai ada kelasnya. Dan ini sahabat, ini kelas berat udah jadi pencurinya. Begitu dia masuk Islam, dia melihat baginda Rasul, satu kalimat yang ia tangkap dari perkataan baginda Rasul, "Man taraka syai'an lillah." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahu Allahu khairan min. Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ini kalimat terngiang di telinganya. Ia memang sudah berjanji, aku tidak akan lagi jatuh ke dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Aku tidak akan lagi mencuri, aku tidak akan lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini berjanji. Setelah usai mendengarkan tausiah baginda Rasul seusai salat Isya, ditanamkan di dalam hatinya, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min." Man taraka syai'an. Dihafal ini hadis sama dia. Ketika malam telah tiba, perutnya keroncongan, lapar. Dia berada di dalam Masjid Nabawi. Di waktu dia kelaparan seperti itu, dia hanya meremas perutnya, menahan rasa lapar. Kemudian berbisiklah hawa nafsunya. Keluar dulu dari masjid. Mungkin ada orang yang bisa bantu kamu. Maka keluarlah dia dari masjid. Karena sudah tengah malam, dia keluar, tidak ada satupun orang yang melintas. Kata dia di dalam hatinya lagi, coba keluar jalan-jalan, mungkin ada orang yang bisa memberikan engkau makan nantinya. Maka ia keluar. Ketika dia berjalan, dia melihat sebuah rumah yang pintunya terbuka. Kembali, naluri pencurinya hidup lagi. Kata nafsunya, sepertinya pintu itu terbuka. Khawatir orang yang ada di dalamnya nantinya rumahnya kecurian. Tutup pintunya. Ia bermaksud menutup pintu. Begitu sampai di depan pintu, ia mau menutup pintu itu, berbisiklah hawa nafsunya. Masuk ke dalam, mungkin ada yang bisa dimakan. Tergoda untuk memakan, karena perut yang sudah kelaparan, dia masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, dia melihat di meja makanan yang sudah siap untuk dimakan. Dia buka penutupnya,
makanannya luar biasa nikmat. Dia pegang makanan ini pertama, tiba-tiba terlintaslah perkataan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang menahan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, Allah akan menggantinya jauh lebih baik. Sudah hampir di mulutnya, dia ingat, dia letakkan lagi, dia tutup. Kurang ngajar engkau wahai nafsuku, engkau telah menjebakku sehingganya aku masuk ke dalam rumah ini. Ketika akan keluar dari tempat itu, ia melihat sebuah benda yang berkilau. Kayaknya kalau dijual bisa jadi uang. Kembali ia akan menyentuh. Ketika akan menyentuh, ia teringat lagi perkataan baginda Rasul, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Gak jadi lagi, kurang ajar engkau wahai nafsuku, engkau telah memasukkan aku ke dalam tempat ini, aku menyentuh makanannya dan aku menyentuh perhiasannya. Demi Allah, aku tidak akan melakukan itu. Bergegas ia mau pulang, dia lihat rupanya ada kamar yang terbuka dan seorang perempuan sedang tertidur. Perempuan kalau sudah tidur, lupa diri, kebuka semuanya. Nafsunya bilang, coba lihat siapa sih yang punya rumah. Iseng masuk ke dalam kamar. Begitu dia melihat di dalam kamar, sesosok tubuh yang tidur terlentang dan terbuka auratnya. Dalam hatinya dia bilang apa? Udah sikat, kapan lagi nih? Mumpung kesempatan masih ada. Ketika ia hendak menyentuhnya, ia teringat perkataan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Ia tutup pintunya, cepat-cepat ia keluar rumah. Kemudian ia banting pintu rumah perempuan tadi, agar kemudian si perempuan tadi terbangun dan mau menutup rumahnya. Dibantingnya keras-keras, terbangunlah perempuan tadi. Begitu terbangun perempuan tadi, menutup pintu rumahnya, dia kembali ke dalam masjid. Di dalam masjid ia menyesali perbuatannya, menangis di pojokan masjid sampai tiba waktu subuh. Dia memang menunggu salat bersama baginda Rasul dan hendak bercerita kepada baginda Rasul tentang apa yang telah ia lakukan. Usai salat subuh, ia ingin mendekat kepada baginda Rasul. Sahabat masih berkumpul mendengarkan tausiah baginda Rasul. Jauh di dalam hatinya, ia berkata, demi Allah, ini hari terakhir aku melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendekat hendak bercerita kepada baginda Rasul, datanglah perempuan yang punya rumah dengan satu orang laki-laki. Dia bilang, mati Taisan. Sepertinya ini perempuan mau melaporkan kejadian tadi malam. Kayaknya dia ini pura-pura tidur. Dia tahu dan dia pasti melihat wajah saya. Maka datanglah perempuan ini dan berkata, ya Rasulullah, aku seorang perempuan yang tak memiliki keluarga. Ini pamanku dan aku ya Rasulullah pernah menikah, suamiku meninggal dunia. Ya Rasulullah, tadi malam aku merasa ketakutan luar biasa. Aku merasa ada seseorang yang masuk ke rumah. Sehingganya aku terbangun dan aku bercerita kepada pamanku. Wahai pamanku, sampaikan kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, nikahkanlah kemenakanku ini dengan orang yang engkau sukai ya Rasulullah. Sahabat ini dengar dari jauh dan dia merasa bahwa dirinya lah yang dibicarakan oleh laki-laki tadi dan dilaporkan kepada baginda Rasul. Semakin ketakutan, tak mau mendekat kepada baginda Rasul. Baginda Rasul ketika mendengar cerita itu, maka baginda Rasul noleh di masjid cari orang. Yang didapat cuma dia aja. Kamu kemari. Ya Allah, ketahuan. Begitu mendekat kepada baginda Rasul, kata baginda Rasul, ini sahabat mau menyampaikan apa yang ia lakukan tadi malam. Ya Rasulullah, kata baginda Rasul, jangan kau sampai, aku akan berbicara terlebih dahulu. Perempuan ini tidak memiliki seorang suami dan ia ingin menikah. Aku akan menikahkan denganmu jika engkau tak memiliki seorang istri. Kata dia, saya memang lagi jomblo ya Rasulullah. Dan sudah lama ya Rasulullah pingin nikah. Tapi karena kehidupan perekonomian saya yang tak bagus, bagaimana saya hendak menikah? Sudahlah, perempuan ini adalah orang yang memiliki harta. Sebenarnya di dalam hatinya dia tahu persis perempuan itu adalah orang yang kaya. Maka baginda Rasul berkata, nikahilah perempuan ini, di hari ini akan aku langsungkan pernikahanmu. Usai perempuan ini pulang ke rumahnya, maka baginda Rasul kemudian menikahkan laki-laki tadi dengan perempuan tadi. Begitu dia pulang ke rumahnya, pertama kali yang ia masuk ke dalam rumah itu, dia berkata, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan yang lebih baik. Tadinya dia lapar, tadinya dia hendak mencuri di dalam rumah itu, tadinya ia hendak melakukan sesuatu yang diharamkan kepada perempuan tadi, namun karena ia tinggalkan, Allah berikan semuanya.
Allah berikan rumahnya, Allah berikan makanan. Yang paling penting Allah berikan penghuni rumahnya kepada dirinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setiap perkataan baginda Rasul memiliki hikmah. Jika kita mau mencermati bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh baginda Rasul semuanya memiliki hikmah. Baginda Rasul mewanti-wanti apa yang terjadi pada zaman sekarang. Sehingganya 1400 tahun yang lalu baginda Rasul telah bercerita kepada kita akan tiba suatu zaman di mana mereka banyak mengikuti orang-orang di luar Islam, melakukan kebiasaan di luar Islam. Maka ketahuilah saat mereka telah jauh meninggalkan ajaran Islam, mereka semakin jauh dari. Baginda Rasul bercerita, barang siapa yang kemudian lebih mirip kehidupannya dengan orang-orang di luar Islam, maka ia bukanlah kelompokku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita meyakini baginda Rasul adalah utusan Allah yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang banyak bercerita tentang Al-Quran? Baginda Rasul adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Beliau telah mewanti-wanti kita 1400 tahun yang lalu bahwa kejadian ini akan tiba, di mana mereka kaum muslimin banyak meniru orang-orang di luar Islam, dan sebenarnya mereka jauh meninggalkan hal itu. Namun alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tentukan kita sebagai orang yang mau mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semoga orang-orang yang sudah keluar jauh dari jalur Islam ia kembali lagi ke dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka sehingganya mereka dapat bersama-sama kita nantinya juga menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, dan mendapatkan ujian dan hikmah di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak hikmah di dalam hidup kita sehingganya hikmah ini akan mengantarkan kita jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, semoga setiap iktibar, setiap pelajaran memberikan hikmah yang luar biasa kepada kita, bertambah keimanan kita, bertambah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, dan itu adalah puncak dari segalanya. Semoga Allah tetapkan keimanan di dalam hati kita. Semoga kita dapat mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sampai suatu ketika kita akan bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, banyak hikmah di dalam setiap kejadian. Dalam setiap ujian yang datang Allah ceritakan hikmahnya. Sebaik-baiknya mereka adalah orang yang mau menerima ujian Allah dan dapat membaca hikmah dengan cepat, dan ia tahu persis bahwa derajatnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sekedar dan sedikit ini yang bisa saya berikan sebagai sebuah tambahan ilmu kepada kita semua, agar kelak ini menjadi bekal tak kala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sekedar ini sajalah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.